Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua sahabat Dandi Dolor, kembali lagi ke channel Dandi Dolor. Alhamdulillah segala puji bagi Allah telah bersama-sama lagi ya. Kita bisa menyaksikan channel ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga iman kita dan ketakwaan kita selalu meningkat ya sahabat Dandi Dolor. Salawat beserta salam tak lupa kita junjungkan, tak lupa kita sanjungkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah memberi suri tauladan yang baik dan yang telah memberikan contoh yang paling baik di muka bumi ini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita tergolong umatnya yang setia sampai akhir zaman ya sahabat dan dulur. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita membuka kegiatan ini, ada baiknya kita melapaskan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga segala aktivitas kita, gerak-gerak tubuh kita bernilai pahala dan ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke sahabat dan idolor, kali ini kita akan bahas yaitu tata cara berdoa nih. Kita akan bahas yaitu adab dan tata cara berdoa ya sahabat dan idolor. Pantengin terus channel ini, tonton sampai habis, jangan di skip-skip ya sahabat supaya tidak salah paham dan tidak sesat. Yang ingin mendukung channel ini caranya gampang banget, tinggal klik subscribe, like dan komen dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dan terupdate-nya sahabat dan idolor. Langsung aja kita akan bahas yaitu tata cara berdoa dan adabnya sahabat dan idolor. Yang pertama yang kita harus perhatikan yaitu menghadap kiblat. Ini sahabat dan idolor bahwasanya tata cara yang pertama yaitu menghadap kiblat itu. Hal ini berdasarkan sebuah hadis Rasulullah datang ke tempat tawukuf di Arafah dan ia menghadap kiblat lalu terus menerus berdoa sehingga tenggelam matahari. Ini sahabat dan idolor bahwasanya kita disunahkan atau dianjurkan pada saat berdoa kita menghadap kiblat karena Rasulullah SAW pada saat tawukuf di Arafah Rasulullah SAW menghadap kiblat hingga tenggelam matahari. Nah, jadi saking lamanya Rasulullah SAW pada saat itu berdoa, jadi sampai-sampai tenggelamnya matahari ya sahabat dan idolor. Lanjut lagi, yang kedua yaitu membaca hamdalah atau pujian istighfar dan sholawat kepada Rasulullah SAW. Nih sahabat dan idolor, sebelum kita membuka apa yang kita minta untuk berdoa, kita bukanya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Boleh. Nah itu, misalkan sudah kita termasukkan basmalah, istighfar dan sholawat, nah kita baru bisa meminta apa yang kita ingin doakan ya sahabat dan idolor itu. Salah seorang nabi berkata, ketika Nabi Muhammad SAW duduk di masjid, tiba-tiba datang seorang laki-laki masuk, lalu dia sholat. Setelah selesai ia membaca doa, Allahumma ghfirli warhamni. Maka waktu itu Rasulullah pun berkata, wahai kawan, engkau terburu-buru. Jika engkau sholat, duduklah dahulu, kemudian berbacalah pujian-pujian kepada Allah. Karena dia yang memiliki pujian itu. Lalu engkau baca salawat kepadaku. Seorang yang lain setelah sholat, ia memuji Allah dan membaca salawat untuk Nabi Muhammad SAW. Dan setelah itu Nabi bersabda, berdoalah akan dipenuhi. Ini sahabat dan idolor, insya Allah misalkan kita membukanya tadi kita berzikir dulu kepada Allah dengan bertawasul kepada baginda Nabi Muhammad SAW dengan menggunakan salawat ya sahabat dan idolor, insya Allah kita berdoa akan dipenuhi segala doa dan hajat kita. Itu yang kedua ya sahabat dan idolor. Yang ketiga, dengan suara lembut dan rasa takut. Nih sahabat dan idolor, bahwasanya firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, berserulah atau berdoa kepada Tuhanmu. Berserulah atau berdoa kepada Tuhanmu dengan merendahkan diri dan suara yang lembut. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang melampaui batas. Dan janganlah engkau berbuat kerusakan di bumi sesudah Allah Subhanahu wa taala memperbaikinya.
dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut tidak terima dan harap akan dikabulkan. Sesungguhnya rahmat Allah dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Quran surat Al-A'raf 55 dan 56 nih sahabat dan idolor, bahwasanya pada saat kita berdoa adab kita yaitu merendahkan suara kita dengan suara lembut dan rasa takut. Dan rasa takut dalam kutip di sini takut tidak diterima amal-amalnya atau takut tidak diampuni dosa-dosa kita ya sahabat dan idolor. Tapi Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik, itu sahabat dan idolor. Yang keempat, adab dan caranya yaitu yakin akan dipenuhi. Nih sahabat, di dalam berdoa kita harus yakin dan berprasangka baik kepada Allah seperti hadis berikut ini. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman, aku akan mengikuti prasangka hambaku kepadaku dan aku selalu menyertainya apabila ia berdoa kepadaku. Nih sahabat dan idolor, kita pada saat berdoa kita berprasangka baik kepada Allah bahwasanya doa kita akan dikabulkan atau dipenuhi segala hajat kita nih sahabat dan idolor. Nah, dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi yaitu aku akan mengikuti prasangka hambaku kepadaku. Nah, jadi kalau kita berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah pun berprasangka baik kepada kita, itu sahabat dan sebaliknya, apabila kita berprasangka buruk kepada Allah, maka Allah pun juga begitu ya sahabat. Nah, jadi pada saat kita berdoa kita yakin ini doa kita akan dikabulkan. Doa kita akan dipenuhi, hajat kita akan terpenuhi. Nah, kita beryakinin itu akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala ya sahabat dan idolor. Oke. Lanjut lagi ya sahabat, tambahan sedikit yaitu waktu yang paling baik untuk berdoa. Nih sahabat dan idolor, ada tempat dan waktu yang mustajab untuk kita memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu insya Allah dikabulkan atau doanya tidak tertolak ya sahabat dan idolor. Nah itu ya, kita akan baca ada 10 ya sahabat waktu yang baik untuk berdoa. Yang pertama, antara azan dan iqomat. Nah sahabat dan idolor, pada saat antara azan tuh, misalkan antara azan dan iqomat, jadi misalkan kita orang sudah azan, nah kita alangkah lebih baiknya kita berdoa. Makanya kalau setiap selesai azan itu kita ada doa. Kita ada doa yaitu yang kita panjatkan setelah doa yaitu Allahumma rabba hazihid da'wati tammah. Nah, jadi dan seterusnya ya sahabat. Nah, itu yang kita doakan itu mustajab banget ya sahabat, di antara azan dan iqomat. Kedua, menjelang waktu sholat dan sesudahnya. Nah, jadi sebelum sholat itu misalkan pada waktu maghrib nih ya sahabat, sebelum maghrib itu tempat doa yang mustajab, dan sesudah maghrib. Nah itu tempat-tempat atau waktu yang tepat untuk berdoa. Ketiga, waktu sepertiga malam dan waktu sepertiga malam yang terakhir nih sahabat dan idolor, yang pada saat menjelang azan subuh itu waktu-waktu yang tepat untuk berdoa ya sahabat, untuk minta kelancaran rezeki, untuk meminta ampunan kepada Allah, untuk bisa diberi kesehatan atau minta sebagainya ya sahabat. Itu waktu yang paling tepat dan untuk paling baik untuk berdoa ya sahabat. Yang kelima, antara zuhur dan asar serta asar dan maghrib. Nih sahabat, ada juga antara zuhur dan asar dan maghrib, itu waktu yang paling tepat untuk berdoa. Yang keenam, ketika khatam membaca Al-Quran. Nih untuk sahabat dan idolor yang sering membaca Al-Quran dan kita berniat untuk menghatamkan, dan ketika khatam Quran kita minta doa. Nah itu kita minta berdoa, itu yang paling baik untuk berdoa ya sahabat, dan insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya setiap di ujung Al-Quran itu ada Allahumma rahamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma
dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atraf fannahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Tuh sahabat, selesai doa itu kita tambah lagi doa kita, doa kedua orang tua. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Boleh. Dan doa-doa minta apa aja sahabat dan idolor untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Yang ke-8. Yang ke-7 ya sahabat. Ketika turun hujan nih sahabat dan idolor, pada saat ketika turun hujan itu waktu yang paling tepat juga, termasuk yang paling tepat untuk berdoa dan mustajab ya sahabat. Jadi dan pada saat turun hujan juga sahabat, kita disunahkan untuk berdoa, yaitu Allahumma shayyiban nafi'ana. Jadi itu, dan kita tambah lagi kita doa, karena pada saat turun hujan itu waktu yang paling baik untuk berdoa. Yang ke-8, ketika melakukan tawaf. Nah sahabat dan idolor yang ada umur dan bisa berkunjung ke tanah suci Mekah untuk bertawaf ya sahabat, itu waktu yang paling baik untuk berdoa, insya Allah cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-9, ketika menghadapi musuh di medan perang nih sahabat dan idolor, pada saat zaman Nabi Rasulullah SAW itu, pada saat zaman Rasulullah SAW, jadi pada saat akan perang itu doa yang paling baik juga ya sahabat, kita minta perlindungan, minta pertolongan. Yang ke-10 yaitu yang terakhir, dalam berdoa sebaiknya diulang 3 kali. Nah jadi sahabat dan idolor, misalkan nih contohnya kita pada saat berdoa, kita pengulangan boleh sampai 3 kali. Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Nah jadi kita bisa pengulangi 3 kali. Nah itu sahabat dan idolor. Dan Rasulullah SAW pernah juga ya sahabat pengulangan kayak gitu. Oke sahabat dan idolor, lanjut lagi tempat-tempat yang baik untuk berdoa. Nah jadi ada 6 ya sahabat, tempat-tempat yang paling baik untuk berdoa. Yang pertama langsung aja, di depan dan di dalam Ka'bah nih sahabat dan idolor. Lagi-lagi kalau kita berkesempatan mengunjungi Ka'bah, jangan sampai kelewatan untuk memanjatkan doa sebanyak-banyaknya, karena di saat itulah tempat yang baik untuk berdoa. Kedua, di masjid Rasulullah SAW. Nah sahabat dan idolor, lagi-lagi yang kedua termasuklah dengan yang pertama. Yang ketiga, di belakang makam Nabi Ibrahim alaihissalam ya sahabat. Keempat, di atas bukit Safa dan Marwah. Yang kelima, di Arafah, Muzdalifah, di Mina, dan di sisi Jamarat yang 3 ya sahabat. Lanjut lagi yang terakhir, di tempat-tempat yang mulia lainnya seperti masjid atau musola. Nah termasuklah masjid, misalkan kita belum bisa atau belum sempat untuk berkunjung ke Ka'bah ya sahabat, kita bisa berdoanya di masjid, karena termasuklah masjid itu tempat yang baik untuk berdoa. Lanjut lagi yang terakhir ya sahabat, yaitu anjuran untuk berdoa. Nih sahabat dan idolor, kita dianjurkan memang untuk berdoa dari firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Nah sahabat dan idolor, artinya doa adalah ibadah. Doa adalah ibadah ya sahabat. Hadis riwayat Tirmizi. Ada lagi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala du'a'u huwal ibadah. Nah jadi sahabat dan idolor, doa itu adalah ibadah. Tapi jangan gara-gara itu kita tidak mau sholat ya sahabat. Cukup berdoa saja, tapi itu tidak boleh ya sahabat. Jangan kita berdoa saja tapi tidak sholat. Nah itu sahabat dan idolor. Tapi mentang-mentang doa itu adalah ibadah, jangan dibalik gitu ya sahabat dan idolor. Ada lagi hadis, yaitu artinya tidak ada yang lebih mulia di hadapan Allah selain doa. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Itu sahabat dan idolor. Lanjut lagi dari hadis Tirmizi lagi ya sahabat, yang artinya
Barang siapa yang keburukannya ingin disembunyikan oleh Allah ketika ia ditimpa masalah dan malapetaka, maka banyaklah berdoa dengan penuh sungguh-sungguh. Hadis riwayat Tirmizi. Nah, itulah sahabat dan idolor yang kita bahas, yaitu tata cara berdoa ya sahabat dan idolor, yang kita sudah bahas, yaitu anjuran untuk berdoa dan waktu-waktu yang paling tepat untuk berdoa dan tempat-tempat paling baik untuk berdoa. Nah, itu saja ya sahabat dan idolor untuk ke video kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wallahu a'lam bishawab. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam wong kitonian.